Assalamualaikum, selamat malam Bu Ati. Selamat malam, Bu Titus. Gimana Iya, kabarnya, Bu? alhamdulillah sehat. Bu Ati gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga, Bu. Alhamdulillah. Ada apa ya Bu Ati kemarin telepon saya katanya ingin bersua dengan saya. Mungkin ada yang ingin diceritakan ya? Iya ini, Bu, ada masalah di kelas. Saya dengan Hmm, wali murid. hmm, Kepikiran kenapa sampai Ibu? sekarang. Kenapa Bu ini? Bisa diceritakan situasinya seperti apa? Ya, jadi gini, Bu, murid saya itu sering bolos, kemudian Hmm, sering melawan guru, dan ketika saya melaporkan ke orang tuanya itu tidak bisa diajak kerja sama, Bu. Dalam artian dia lebih hmm, percaya dengan anaknya daripada sama gurunya, seperti itu, Bu. Jadi saya kecewa oh. karena di sini, harapannya kan bisa diajak kerja sama ya, tapi justru saya, apa, seolah-olah disalahkan, seperti itu, Bu. Oh, jadi wali muridnya ya, ini yang tidak mau diajak kerja sama. Nah, Iya, dari apa Bu. yang disampaikan Ibu tadi, dari situasi tadi, kira-kira apa sih tujuan dan harapan yang ingin didapatkan setelah kita melaksanakan percakapan ini? Iya, jadi, tujuan saya supaya dibantu untuk dicerahkan lah ya, Bu, ya, dicari Oh, idenya gimana jadi untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian harapan iya. saya nantinya bisa ada solusi gitu, bagaimana saya menghadapi orang tua ini. Kalau untuk siswanya insya Allah saya sudah melakukan usaha-usaha dan, eee, tergantung di orang tuanya juga gitu, karena kan kita saling kerja sama, seperti itu, Bu. Iya. Oh, ini istilahnya ada anak yang kurang ini ya, maksudnya benar-benar butuh bimbingan khusus, tapi orang tua tidak mendukung, begitu ya Bu Ati ya? Iya, betul, Bu. Nah, dari tujuan yang ingin dicapai tadi, harapan-harapan tadi, nah kira-kira hal-hal apa sih yang menjadikan tantangan atau hambatan yang Ibu hadapi selama proses menghadapi masalah ini? Apa Iya, jadi hal-hal yang Ibu hadapi? iya, Bu, tantangannya yang pertama Hmm. adalah masalah komunikasi, Bu. Jadi saya sudah Hmm. berusaha manggil orang tua ke sekolah, udah berbicara face to face, tapi ya tadi belum ada solusi karena setelah kami berbicara, intinya orang tua itu, menyerahkan ke sekolah, menyerahkan kepada saya Hmm. selaku wali kelas gitu. Jadi, sebenarnya mereka agak kurang berkenan gitu dipanggil ke sekolah karena ada masalah dengan anaknya, karena mereka sibuk dan juga, seolah-olah saya itu, apa ya, tidak bisa menyelesaikan masalah gitu, Bu. Dan mereka juga Hmm. sudah mendengar keluhan dari anaknya, ternyata anaknya ini, eee, apa ya, mengeluhkannya mungkin berlebihan ya, jadi seolah-olah saya yang salah gitu. Apa yang dilaporkan anak itu berbeda dengan apa yang saya alami langsung gitu dengan anaknya. Jadi terdapat Hmm. miscommunication gitu, Bu, ketika saya menjelaskan, orang tuanya lebih percaya dengan versi cerita anaknya gitu. Ya sudah, kalau sudah seperti itu mau gimana lagi. Iya, Jadi itu ya saya iya, itu, Bu. Jadi ya saya berusaha menjelaskan, tetapi ya tadi, orang tuanya tetap merasa, kayak tidak terima gitu dipanggil ke sekolah ya, kayak mungkin apa malu gitu karena saya anaknya ada masalah dipanggil gitu, seperti itu. jadi kurang dari apa, kurang dukungan dari orang tua intinya ya. Mungkin orang tua itu terlalu percaya kepada anaknya, Iya, itu menjadi betul hambatan sekali, Bu, hambatan ini ya, Bu, ya, hambatan yang makanya. merupakan hambatan sangat luar biasa bagi Ibu ya. Nah, dari hambatan-hambatan itu adakah potensi potensi Ibu untuk menyelesaikannya atau kelebihan-kelebihan yang ada di sekolah itu untuk menyelesaikan masalah itu. Ada tidak Bu potensi atau kelebihannya? Hmm. Ada, Bu. Jadi Apa kami itu? itu ada grup, ya ada grup WA di mana di situ kami bisa memberitahukan tentang perkembangan anak, tetapi memang belum maksimal. Mungkin nanti saya bisa, apa ya, merekam ya, Bu, ya, kalau ada kejadian anaknya berbuat salah, saya bisa langsung merekam dan saya kirimkan Hmm. via Japri tentunya supaya tidak malu orang tuanya. Mungkin dengan cara seperti itu baru orang tuanya percaya, seperti itu, Bu. Saya akan rekam, kemudian saya kirimkan, seperti itu. Dan,
untuk ke depan saya maunya sih nggak cuman menjalin komunikasi ketika ada masalah, tetapi ketika anak itu melakukan kebaikan, itu juga Mhm. saya laporkan gitu ke orang tuanya. Artinya kita juga memberikan apresiasi, seperti itu, Bu. Mungkin orang Oh. tuanya bisa lebih, menerima gitu. Jadi tidak hanya melaporkan aja, tapi juga ada buktinya, seperti itu, Bu. Oh, jadi itu tadi potensi atau yang akan Ibu lakukan ya untuk menyelesaikan Iya. masalah-masalah yang Ibu hadapi. Nah, terkait itu semua, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu lakukan agar proses untuk mempermudah menyelesaikan masalah itu lebih lebih apa ya, lebih enak ya untuk diterima oleh orang tua. Kira-kira apa Bu langkah-langkahnya Bu Iya, langkah yang yang akan Ibu pertama lakukan? Iya. Iya, Bu. Langkah yang pertama saya akan mengumpulkan bukti dulu nih sebelum ada laporan, saya kumpulkan bukti baik berupa foto maupun video. Yang kedua, saya berusaha untuk apa ya, menjalin komunikasi yang baik lah, sabar gitu intinya. Jadi jangan sampai seperti sebelumnya ya saya ikut emosi juga gitu, nggak sabar gitu. Seperti itu. Kemudian, yang ketiga saya mungkin akan mencoba untuk berkolaborasi dengan wakakesiswaan, karena ketika ada masalah dengan siswa itu, kita harus berkolaborasi ya untuk meringankan gitu, meringankan beban gitu. Jadi nanti yang memfasilitasi itu nggak saya sendiri, tapi ada wakakesiswaan juga. Dan saya juga, apa ya, pengen kolaborasi sama teman rekan sejawat juga yang pernah ngajar anak ini gitu. Jadi bertanya tentang bagaimana kebiasaan anak-anak anak ini sebelum sama saya gitu, atau dari guru lain deh yang mengajar, gimana treatment-nya, seperti itu, berbagi pengalaman dengan rekan-rekan yang lain, seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali ya. Itulah tadi langkah-langkah yang akan Bu Ati laksanakan ya. Nah, dari langkah-langkah itu mungkin ada strategi lain selain mencari bukti-bukti, berkolaborasi dengan rekan sejawat atau kepala sekolah mungkin ya. Mungkin ada strategi lain tidak kira-kira untuk menyelesaikan masalah itu? Ada, Bu, tapi saya, Apa? sedang berusaha ya ini, sedang berusaha. Ya itu tadi, kalau kata guru saya itu, menghadirkan anak-anak itu di dalam doa kita, Bu. Jadi Hmm. ketika kita pengen anak itu berubah, ketika kita pengen nyambung hatinya, ya tadi kita harus menghadirkan mereka dalam doa-doa kita gitu. Karena dengan kita, menyentuh hatinya juga ya, jadi, berdoa iya, kemudian menyentuh hatinya dengan tetap berbuat baik dengan mereka, tidak tidak dengan marah-marah, seperti itu. Jadi harapannya bisa terjalin hubungan yang baik, seperti itu, Bu. Kalau dengan anaknya sudah terjalin hubungan yang baik, tinggal dengan orang tuanya gitu. Ya dengan cara memberikan apresiasi ketika anak itu berbuat baik, kemudian, berusaha untuk memberitahu orang tuanya ketika ada kejadian yang tidak mengenakan. Jadi orang tuanya tidak tahu dari orang lain, seperti itu. Kita yang menghubungi dan tentunya dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian, bisa juga dengan melakukan ya mengusulkan parenting kalau bisa sih, Bu, dengan kepala sekolah. Iya. Jadi orang tua itu teredukasi gitu bahwasanya mereka menitipkan anaknya itu tidak menganggap kita itu bengkel gitu ya, barang rusak terus keluar jadi bener gitu. Tidak, tapi kita butuh kerjasama dengan orang tua baru bisa, mmm, apa ya, membenahi apa yang kurang tepat pada anaknya, seperti itu. Jadi kerjasama itu benar-benar penting, seperti itu, Bu. Iya, luar biasa sekali ya strategi-strategi langkah-langkahnya. Sangat mudah-mudahan apa ya yang sudah menjadi angan-angan atau yang sudah akan dilaksanakan rencana-rencana itu bisa dilaksanakan dengan maksimal dengan baik sehingga wali murid itu bisa percaya atau tidak istilahnya tidak menyalahkan gurunya ya kalau kita sudah ada bukti, Iya, sudah Bu. ada kolaborasi dengan rekan, dengan kepala sekolah itu menjadi patokan kita lah ya. Terutama yang berdoa berdoa apa tadi? Kita mendoakan. Mudah-mudahan kalau dari Nah, hati iya. ke hati, ya dari hati ke hati itu bisa membukalah pikiran kita, hati kita. Nah, dari strategi-strategi itu kira-kira siapa saja sih yang akan terlibat dalam perencanaan Ibu itu tadi? Orang-orang yang Ada akan terlibat. tentunya
Ya, tentunya murid, wali murid, kemudian Iya, wakakesiswaan, rekan sejawat, juga kepala sekolah, Bu. Karena kalau sudah memanggil beberapa kali, lebih dari sekali lah, itu kepala sekolah memang harus tahu. Karena memang siapa tahu ada usulan, masukan, atau tindakan yang akan dilakukan oleh kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut, Bu. dari rencana yang sudah Ibu sampaikan, kira-kira kapan akan Ibu laksanakan rencana-rencana tersebut? Sesegera mungkin, Bu. Insya Allah besok saya mulai bertanya kepada rekan-rekan sejawat terkait anak ini tadi gitu. Mungkin ada apa ya masukan dari rekan-rekan seperti itu. Kemudian Hmm, kalau untuk berdoa tadi saya berusaha banget setiap hari selesai sholat itu berusaha untuk tidak melupakan untuk menyelipkan nama anak-anak spesial itu dalam dalam doa saya, Bu. Harapannya tadi supaya terjalin hubungan batin gitu. Jadi insya Allah bisa. Tuh. iya, hebat sekali ya Bu Ati ya. Semoga rencana-rencana yang Bu Ati akan laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan orang tua bisa terbuka mata hatinya, mata batinnya, anak-anak juga yang anak-anak spesial tentunya ya. Itu juga mulai luluh hatinya karena kita sebagai seorang pendidik tentunya tugas kita memang sangat berat ya, tidak hanya mendidik pelajaran tapi juga akhlak yang utama. Nah, dari apa? Dari diskusi kita malam ini, Bu Ati, dapatkah Ibu menyimpulkan apa hasil dari diskusi kita malam ini terkait rencana-rencana yang akan Ibu laksanakan? Iya Ibu, jadi kesimpulan yang bisa saya tarik pada malam hari ini bahwasanya seorang guru itu memang apa ya harus sabar, harus menjadi teladan, dan ketika kita menemui sebuah masalah itu memang jangan mengeluh gitu Bu. Kita harus banyak-banyak sharing dengan teman-teman kita sehingga nantinya ada solusi yang ditemukan. Kemudian yang lebih penting lagi komunikasi tadi Bu, komunikasi yang baik. Baik dari kita ke orang tua, ke murid seperti itu. Karena kalau komunikasinya sudah enak, insya Allah bisa terjalin hubungan yang baik. Tapi kalau dari komunikasi sudah miss, sudah ada kesalahpahaman akan susah gitu seperti yang saya alami kemarin Bu. Harapannya ya itu bisa bisa apa ya diperbaiki kembali gitu dari pola komunikasi seperti itu Bu. Iya, itu kesimpulan tadi ya Ibu ya. Semoga khususnya Ibu dan saya juga bisa melaksanakan jika memang hal tersebut juga terjadi kepada saya selaku seorang guru. Nah, dari diskusi kita malam ini, kira-kira ada hal baru tidak Ibu yang didapat dari Ibu terkait diskusi kita malam ini? Iya ada Bu. Jadi untuk apa ya, untuk menyelesaikan masalah itu nggak cuman kita berpikir sendiri dengan cara kita merenung, melamun, tapi memang harus menghadirkan orang lain gitu untuk membantu kita. Mungkin bisa nggak harus dengan rekan sejawat, bahkan bisa dengan orang tua, dengan rekan dari sekolah lain, atau dari pokoknya siapapun itu bisa membantu kita gitu untuk menemukan ide-ide seperti Ibu Fitrotus Saadah malam ini sudah membantu saya gitu untuk kayak menemukan ide gitu, menemukan solusinya gitu dari Ibu memancing dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, Bu. Jadi memang Iya, kolaborasi dengan orang lain itu sangat penting. iya. Ini sangat luar biasa ya. Mudah-mudahan pertemuan malam kita hari ini mendapat suatu keberkahan dan mendapat ide-ide baru ya tentunya tadi ya yang datang dari Bu Ati sendiri nih, ide baru yang datang Iya, dari Bu Ati sendiri. Mungkin percakapan malam hari ini kita cukupkan ya Bu Ati ya. iya Bu. Terima kasih banyak Uh, loh Bu. Sama-sama. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.